Setelah kita potong, kita harapkan yang ini, ranting yang ini, dia sanggup untuk menggantikan ranting yang kita potong tersebut. Oke, jadi kita potong ya teman-teman ya. Setiap mau melakukan sesuatu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Halo Farmer. Di kesempatan kali ini kita mau melakukan pemotongan pucuk terhadap bibit durian kita yang sudah kita tanam sekitar 2 bulan. Aneh ya, baru 2 bulan sudah dipotong pucuk. Ya, jadi nanti akan kita tunjukkan mana yang sudah kita potong sekitar 1 bulan yang lalu, serta kita juga mau melakukan pemotongan bibit-bibit durian yang lainnya. Apa fungsinya? Kita lihat nanti ya. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu teman-teman, itu kita melakukan pemotongan pucuk terhadap pohon durian yang kita tanam sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, area sini itu kita tanam sekitar 4 bulan yang lalu. Tanaman ini sudah kita tanam sekitar 4 bulan yang lalu, serta sudah kita lakukan pemotongan pucuk. Area yang situ itu pohon durian yang itu semua yang di sini sudah kita lakukan pemotongan pucuk teman-teman. Cuman yang di bawah, karena memang pada saat itu bibitnya sedikit lebih kecil daripada yang area atas, jadi memang belum kita lakukan pemotongan pucuk. Jadi gini teman-teman, pemotongan pucuk itu tidak serta-merta bisa kita lakukan tanpa perhitungan. Jadi maksudnya gini, ada beberapa perhitungan kenapa kita merasa bahwasannya pemotongan pucuk itu sesuatu hal yang wajib dilakukan bagi kita ya. Jadi fungsi daripada pemotongan pucuk yang pertama, dia akan menghambat pertumbuhan pohon ke atas. Kalian bisa lihat ini sudah kita lakukan pemotongan pucuk sekitar 1 bulan yang lalu teman-teman. Jadi pada saat itu pertumbuhan pohon ini itu ke atas, kemudian menjuntai dia karena batang utamanya kurang kuat atau kurang besar, sehingga kita putuskan untuk kita potong pucuk atasnya. Fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhannya supaya nggak ke atas terus. Jadi pemotongan pucuk itu sendiri fungsi utamanya untuk membesarkan batang utama. Serta apabila tanaman durian itu masih ngipas. Jadi kalau seandainya kalian lihat, ada tanaman durian yang posisinya itu masih ngipas teman-teman. Pertumbuhannya masih kedua arah, belum keempat arah. Itu kita menyarankan untuk dilakukan pemotongan pucuk. Kita pun juga mendapatkan informasi itu dari Pak Hengki Masye. Jadi di akun YouTube-nya Pak Hengki juga melakukan pemotongan pucuk teman-teman. Apabila tanaman tersebut dirasa pertumbuhannya itu dibutuhkan pertumbuhan batang utama, jadi atas kita potong. Cara melakukan pemotongannya, kita pilih kira-kira tunas yang akan menggantikan pertumbuhan utama, pertumbuhan ranting utama. Jadi gini teman-teman ya, di saat kita mau melakukan pemotongan pucuk, kita harus memilih ranting yang akan kita jadikan sebagai ranting utama. Ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama, ranting tersebut harus sehat, harus bagus. Dan yang kedua, posisinya juga dapat menggantikan, atau bukan posisi lurus seperti ini, tapi agak naik ke atas. Jadi tidak perlu kita ikat-ikat lagi. Otomatis dia akan menggantikan ranting yang kita putus seperti ini teman-teman. Nah, di saat dia belum menggantikan ranting tersebut, pertumbuhan ini akan fokus ke ranting utama sini. Jadi akan membesarkan pertumbuhan ranting utama teman-teman. Nah, saat ini kita mau ke lahan yang area di sana yang baru kita tanam sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan, dan kita mau melakukan pemotongan pucuk karena berdasarkan pengalaman kita sendiri, pemotongan pucuk itu
bagus untuk dilakukan. Jadi kita itu setiap kali mau melakukan sesuatu teman-teman, kita berusaha untuk belajar dari yang lain. Kemudian tidak serta-merta juga kita lakukan langsung ke semua bibit, tapi kita lakukan percobaan. Setelah percobaannya itu berhasil, baru kita aplikasikan ke seluruh tanaman. Oke, jadi nanti saya contohkan beberapa dulu ya teman-teman ya. Contoh seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini belum kita lakukan pemotongan pucuk teman-teman, karena bibit ini baru kita tanam. Kita tanam sekitar 1,5 bulan yang lalu. Nah, cara kita untuk melakukan pemotongan pucuk, yang pertama kita harus pastikan bahwasannya kondisi bibit ini sehat. Jadi dia tidak layu karena stres. Stres itu bisa jadi karena baru dipindah, atau baru dikasih pupuk, atau kekurangan air dan lain sebagainya. Jadi kita pastikan bibit ini sehat. Itu poin pertama. Poin kedua, kita harus memilih posisi cabang yang akan menggantikan cabang utama yang kita potong. Jadi gini teman-teman. Jadi kita lihat posisi cabang-cabang ini. Kalau seandainya kita potong di sini, di atas ini kita potong, berarti kita harapkan ini akan menggantikan. Ini belum sanggup untuk menggantikan posisi cabang utama karena dia masih muda sekali teman-teman. Sehingga kita melakukan pemilihan ranting itu yang ini kita potong. Setelah kita potong, kita harapkan yang ini, ranting yang ini, dia sanggup untuk menggantikan ranting yang kita potong tersebut. Oke, jadi kita potong ya teman-teman ya. Setiap mau melakukan sesuatu, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita motongnya harus motong miring teman-teman, untuk menghindari busuk atau menghindari air hujan yang masuk ke dalam ranting sini akan menyebabkan hama. Tidak perlu kita berikan obat apapun, tidak perlu kita tutup dengan plastik, kita biarkan saja teman-teman. Oh iya, yang ini kita potong. Ini juga kita potong. Ini juga kita potong. Supaya pertumbuhannya itu bagus teman-teman. Oke, kita coba untuk cari yang lain ya. Jadi seperti itu. Kita jangan khawatir untuk melakukan pemotongan, karena Halo Farmer sendiri sudah melakukan pemotongan dan alhamdulillah setelah dilakukan pemotongan pertumbuhannya bagus. Yang ini kita lihat dulu kira-kira cabang mana yang akan menggantikan posisi cabang induk. Ini cabang yang bagus untuk menggantikan posisi cabang utama. Jadi kita akan melakukan pemotongan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita potong saja teman-teman. Kita harapkan nanti 1 bulan 2 bulan lagi akan saya update yang habis kita potong saat ini. Ini sekarang kita mau melakukan pemotongan sekitar 50 pohon teman-teman ya. Tapi nggak akan saya upload semua. Saya akan contohkan ke beberapa tanaman saja, karena kalau seandainya semua 50 pohon kita upload, video ini bisa 1 jam lebih teman-teman. Karena lahan kita itu antara satu pohon dengan pohon lainnya itu jaraknya sekitar 10 meter. Saya akan contohkan yang belum kita potong. Efeknya itu akan menjuntai seperti ini. Ini kebetulan ada contoh pohon yang belum kita lakukan pemotongan dan dia menjuntai seperti ini teman-teman. Nah, dilihat. Di sini kalau seandainya kita tidak lakukan pemotongan, dia tanamannya akan terus-terusan berat sehingga akan menjuntai dan pertumbuhannya kurang bagus. Tapi kalau seandainya kita lakukan pemotongan, diharapkan nanti pertumbuhan itu akan menguatkan batang-batang utamanya itu. Ini menjuntai karena batang utamanya itu nggak kuat teman-teman untuk menopang jumlah daun yang ada. Jadi kita lihat dulu mana yang kira-kira bagus, akan kita lakukan pemotongan. Ini susah karena saya harus pakai satu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita lakukan pemotongan teman-teman, tanaman ini jadi nggak terlalu menjuntai lagi seperti itu, dan dia nanti secara berkala akan menguatkan batang utama ini
serta pertumbuhannya nggak jadi kipas lagi, akan ke 4 penjuru. Jadi begitu ya teman-teman ya, perihal masalah bagaimana cara memilih ranting yang akan kita harapkan bisa menggantikan posisi ranting utama yang kita potong. Jadi kalian jangan khawatir, kalian jangan takut. Apabila kalian membeli bibit itu masih 2 penjuru bibitnya, masih ke arah kanan dan kiri saja, belum ke arah 4 penjuru, kalian bisa melakukan pemotongan pucuk. Pemotongan pucuk akan kita evaluasi apabila 6 bulan kemudian kalian lihat batangnya masih belum begitu besar, pertumbuhannya belum ke 4 penjuru, kalian bisa melakukan pemotongan lagi teman-teman. Tapi yang perlu diingat, pemotongan kedua itu harus betul-betul dipastikan tanah ranting yang kita jadikan sebagai ranting pengganti itu sudah tumbuh secara sempurna teman-teman. Karena kalau seandainya belum tumbuh secara sempurna, dia bisa stres kalau seandainya kita lakukan pemotongan kembali. Kita akan tunjukkan yang sudah sekitar 1 bulan kita lakukan pemotongan, nanti bagaimana posisi rantingnya teman-teman. Kita jalan dulu ke sana. Teman-teman, kita lihat ini ada satu pohon durian yang setelah kita lakukan pemotongan, barusan saya lakukan pemotongan, posisi ranting itu lebih tinggi daripada yang kita potong. Dan ini tidak boleh seperti ini teman-teman. Jadi kita jangan melakukan pemotongan di sini, tapi kita lakukan pemotongan di bawahnya seperti ini. Oke, jadi kalian jangan khawatir ya teman-teman ya. Insya Allah pertumbuhan ini akan mengalahkan daripada pertumbuhan batang yang kita potong, serta pertumbuhan batang bawah akan lebih baik nantinya. Jadi jangan khawatir untuk melakukan pemotongan. Yang penting tahu ilmunya, tahu teorinya, lakukan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teman-teman, ini contoh pohon durian yang telah kita lakukan pemotongan pucuk sekitar 1 bulan yang lalu. Kita bisa lihat di sini, kita telah melakukan pemotongan pucuk ini teman-teman. Ini dalam waktu 1 bulan, bekas potongan yang kering itu, bekas potongan akan mengering dan akan digantikan oleh tanaman yang ini. Yang pasti kalian waktu pas motong kasih jarak sekitar 1 ruas supaya dia pada saat mengering tidak mengganggu pertumbuhan batang utama. Jadi akan seperti ini teman-teman. Pertumbuhan pohonnya juga alhamdulillah bagus. Dia akan ke 4 penjuru. Pertumbuhan batangnya juga besar, ibu jari saya. Serta pertumbuhan tunas-tunas barunya juga tidak terpengaruh. Begitu ya teman-teman ya, info dari kita. Jadi kalian jangan khawatir, kita sudah melakukannya juga dan alhamdulillah juga berhasil, sehingga kita akan aplikasikan di seluruh bibit durian kita. Oke, terima kasih. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Tiru yang baik, tinggalkan yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.